Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesa Ramdan Adadi dengan NPM 0120101082 dengan rekan saya. Nurmila Rahmaputri dengan 0120101121. Kami di sini akan mempresentasikan tentang deteksi fraud mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi kelas L. Slide berikutnya. Apa itu fraud? Jack Bologna, Robert J. Lindquist, dan Joseph T. Wells mendefinisikan kecurangan atau fraud is a criminal deception intended financially benefit the deceiver. 1993 halaman 3, yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal di sini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut, ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial. Biasanya, kecurangan mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama, tindakan atau the act. Yang kedua, penyembunyian atau the concealment. Dan yang ketiga, konversi atau the conversion. 6 cara mencegah fraud. Yang pertama, ada mengadakan audit dengan melibatkan auditor independen. Yang kedua, memberi saluran komunikasi khusus pelaporan tindak kecurangan. Yang ketiga, menjalankan pengawasan dan proses akuntansi dengan baik. Yang keempat, memperketat pelaksanaan SOP. Yang kelima, menyediakan sistem pengendalian internal. Dan yang keenam, memberikan pelatihan anti-fraud. Red flags. Red flags adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan merupakan tanda-tanda bahwa fraud terjadi. Statement of Auditing Standard nomor 99 mewajibkan auditor eksternal menggunakan 42 red flags dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. Moyes et al. Tahun 2006. Sesungguhnya, setiap red flags memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan. Perbedaan penilaian tersebut disebabkan perbedaan persepsi. Apostolo et al. 2001, Moyes 2007. Karakteristik pribadi yang menilai, Robbins dan Judd tahun 2008. Insentif, Messier et al. Tahun 2005, atau perbedaan kegiatan dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan, Gulfis dan Jokipi 2013. Bahkan, individu yang berada dalam profesi yang sama, yaitu auditor internal dan auditor eksternal pun memiliki persepsi yang berbeda atas efektivitas red flags. Kelemahan pengendalian internal. Kelemahan pengendalian internal merupakan kelemahan yang signifikan yang jauh dari kondisi salah saji material, yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Dalam penelitian ini, kelemahan pengendalian internal pemerintah diproyeksikan dengan kecurangan atau fraud. Kecurangan diukur menggunakan instrumen yang telah diukur oleh Herman tahun 2013 yang dikembangkan dari fraud triangle teori, terdiri dari 3 indikator, yaitu dorongan atau pressure, yang kedua peluang atau opportunity, yang ketiga rasionalisasi atau rationalization.
Indikator analisis kecurangan. Indikator analisis kecurangan adalah prosedur atau hubungan yang sangat tidak wajar atau sangat tidak realistis, tidak biasa yang dilakukan oleh atau melibatkan orang yang biasanya tidak akan berpartisipasi atau yang menggunakan Diulang prosedur, lagi. kebijakan, atau praktik yang tidak biasa. Indikator-indikator tersebut juga meliputi transaksi yang jumlah yang terlalu besar atau terlalu kecil, yang dilakukan atau terjadi terlalu sering atau terlalu jarang, yang nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau yang menghasilkan sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Indikator-indikator kecurangan. 1. Ada gaya hidup yang berlebihan. 2. Ada kelemahan pengendalian internal. 3. Ada informasi dan pengendalian. 4. Ada anomali akuntansi. 5. Ada perilaku tidak wajar. Dan 6. Ada anomali analitis. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh karyawan jika menemukan adanya tindakan kecurangan. Adalah dengan 1. Karyawan dapat memberitahu manajer atau manajer dari manajer mereka. Kedua, karyawan dapat menghubungi keamanan perusahaan pada nomor tertentu. Ketiga, karyawan dapat menghubungi audit internal pada nomor tertentu. Keempat, karyawan dapat menghubungi ombudsman perusahaan yang akan meneruskan informasi dari pengaduan yang dibuat. Kelima, mereka dapat menghubungi nomor saluran panduan 800 yang akan terhubung dengan layanan pengawasan yang sifatnya independen yang akan menyaring informasi dan pengaduan, menjamin anonimitas, dan meneruskan informasi ke personil dari pihak perusahaan yang dianggap relevan atau mengatasi permasalahan tersebut. Sekian presentasi yang kami buat. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah buat atau salah menerangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan tahu. Seharusnya aku tadi yang setelah red flag. Bentar lihat dulu ininya. Aman kan kekuatannya? Bentar dikirim dulu.